Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, sobat Rama dimanapun Anda berada, Ramadan merupakan bulan istimewa bagi umat Islam. Bulan ini adalah waktu yang diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya datang satu kali dalam setahun. Setelah puasa Ramadan usai, apakah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan lagi atau tidak? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa berusaha meminta kepada Allah untuk dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Tentu doa adalah bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun semua takdir telah dituliskan olehnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, nikmat Allah tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan saja, tetapi sungguh banyak nikmat yang dapat kita rasakan. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sekali tempo manusia bisa merasakan nikmat sehat, nikmat muda, nikmat kaya, nikmat lapang, dan nikmat hidup di dunia. Yang semua nikmat itu adalah berasal atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Lantas pertanyaannya, akankah kita mendustakannya? Pertanyaan ini tentu hanya pribadi kita yang bisa menjawab. Maka mari kita ingat-ingat kembali satu hadis. Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada seseorang. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Para pendengar yang dirahmati Allah, masa muda adalah saat yang sangat produktif, karena energi di kala muda melimpah ruah. Potensinya untuk melakukan sesuatu yang sangat besar, untuk meraih mimpinya, itu akan terjadi. Sudah ada beberapa contoh para anak muda di negeri ini yang mendirikan bisnis-bisnis baru, usaha-usaha baru, dan mulai berkecimpung di pemerintahan. Rasulullah menerima wahyu pada usia muda yang matang, yakni 40 tahun. Setelah itu beliau telah mengukir prestasi yang luar biasa dengan mendirikan negara, mendirikan kota Madinah, serta memperluas pengaruhnya. Maka generasi muda kita ini jangan sampai terlewatkan kesempatan memberikan kontribusi menuju negeri yang makmur, daerah yang makmur, desa yang makmur, lingkungan yang sejahtera. Pernyataan ini masih sangat relevan karena negeri ini akan mengalami masa bonus demografi yang memberikan kesempatan para pemuda dalam belajar, penguasaan teknologi guna mengisi pembangunan di masa yang akan datang. Masa muda ini isilah dengan investasi kesehatan, artinya berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan makan minum yang thayyib, makan minum yang sehat. Jangan sampai masa muda dihabiskan di tempat kerja dengan dalih mengumpulkan uang. Apalagi mohon maaf, dihabiskan untuk bersenang-senang dengan minuman kerasnya. Terkumpulnya uang, kesenangan sesaat akan habis jika menjelang usia 50 tahunan sudah mulai berkawan dengan penyakit, naudzubillah. Masa sehat kadang dirasa biasa saja, namun ketika
seseorang terbaring di rumah sakit, berada dalam ruang yang tidak besar, baru terasa betapa berharganya sebuah kesehatan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah mengingatkan agar memanfaatkan masa-masa sehat dengan melakukan kegiatan yang positif dan produktif. Ketika sakit, kita akan disibukkan oleh usaha penyembuhan. Yang jelas, dalam masalah kesehatan ini, Islam mengajarkan langkah-langkah preventif yang secara prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Saat seseorang sedang berada dalam kelapangan rezeki, maka manfaatkanlah untuk kebaikan. Sesungguhnya di dalam kekayaan kita ada hak-hak kaum du'afa, maka tunaikanlah hak-hak tersebut. Dalam Islam, kekayaan merupakan ujian di samping juga amanah. Oleh karenanya, Rasulullah mengingatkan agar berhati-hati dengan kekayaan yang ada. Jangan sampai terlena dengan harta benda, sampai lupa beramal soleh dengan harta tersebut. Orang hidup seperti roda berputar. Kadang bisa ada kelebihan harta dan waktu luang. Kadang pula kekurangan harta dan tidak mempunyai waktu. Oleh karena itu, masa kaya adalah masa menanam kebaikan dan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Beramal dengan membantu orang yang lagi membutuhkan. Membangun sekolah karakter untuk menyemai pemimpin masa depan dan membangun fasilitas untuk anak-anak dalam menggali ilmu. Harta dan masa luangmu kelak akan bermanfaat dalam membangun negeri dengan memanen pemimpin yang berakhlakul karimah, pemimpin yang bermental mulia. Menggunakan waktu luang sebelum menjadi sangat sibuk, hendaknya bisa mengatur dan memanfaatkannya, seperti membaca buku, mengkaji ilmu-ilmu agama, bersilaturahim, berolahraga, dan kegiatan lain yang bersifat positif. Karena suatu saat akan menjadi sibuk yang luar biasa, sehingga tidak bisa aktivitas lain kecuali pekerjaan itu sendiri. Gunakanlah waktu dengan diisi hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan, karena waktu tidak bisa diulang kembali dan tiada penyesalan di masa yang akan datang ketika kita banyak membuang waktu yang tidak menghasilkan apa-apa di akhirat. Orang yang menjaga kesehatan adalah orang yang pandai menggunakan kesempatan di waktu hidup. Badan dan tubuh adalah pemberian dari Allah yang harus kita jaga, jangan sampai rusak karena penyakit. Semasa hidup, gunakanlah langkah investasi untuk akhirat, karena ketika ajal sudah dekat, sudah ditenggorokan, tiada berguna sebuah penyesalan. Hidup dan mati merupakan ujian dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga dengan 5 perkara nasihat tersebut dapat kita jalankan, sehingga kualitas hidup kita di dunia menjadi lebih bermakna dan menikmati kehidupan akhirat yang kekal. Terlebih, kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan tahun ini. Tak sedikit orang yang merindukan bulan Ramadan, namun mereka diambil duluan sebelum datangnya bulan Ramadan oleh malaikat Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan bimbingan oleh Allah, sehingga dapat memanfaatkan kehidupan dunia yang sementara ini untuk bekal kehidupan akhirat yang abadi. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafa minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.